Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 7 akan mereview film yang berjudul Mars, Mimpi Ananda Raih Semesta. Sebelumnya izinkan kami untuk perkenalan dulu. Nama saya Neng Alexa Divanti dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 13. Nama saya Muhammad Heri Al-Bukhari dari 11 MIPA 3 absen 23. Nama saya Holina Martati dari kelas 11 MIPA 3 absen 14. Nama saya Muhammad Dika Sidiki dari kelas 11 MIPA 3 absen 24. Selamat mendengarkan. Jadi, karya yang kami pilih untuk diresensi adalah sebuah film yang berjudul Mars Mimpi Ananda Raih Semesta. Film ini disutradarai oleh Sahrul Gibran. Kemudian, produser untuk film ini adalah Andi Safiq dan Sahrul Gibran. Penulis naskah untuk film ini ada John De Rantau dan Aisworo Ang. Produksi film ini ada Multi Buana Kreasindo, Leica Productions, Harry Global Productions, dan Silent Day Pictures. Kemudian penata musik untuk film ini ada Toersi Argeswara. Film ini dirilis pada tanggal 4 Mei tahun 2016 dengan durasi sekitar 105 menit atau kurang lebih 1 jam 43 menit. Genre dari film ini drama and family. Kemudian tema atau ide pokok secara keseluruhan dari film ini adalah tentang pendidikan atau edukasi. Rating usia untuk film ini dapat ditonton dari berbagai kalangan usia ya, jadi berlaku untuk semua usia. Adapun pemeran-pemeran yang ada di film ini adalah Kinaryosi sebagai Tupon, Acha Septiasari sebagai Sekar Palupi pada saat sudah dewasa, Teuku Rifnu Wikana sebagai Surip, Cholidi Asadil Alam sebagai Ustadz Ali, Chelsea Riansi sebagai Sekar Palupi pada saat masih kecil, Jajang Chenoer sebagai Nyoto, Krisno Bosa sebagai Pujo Widodo, Yati Surahman sebagai Mbok Karyo, Ence Bagus sebagai Nyoto, Egi Fedli sebagai Dukuh Sailan, Briliana Desi Dinawati sebagai istri Dukuh Sailan, Mian Brojo sebagai Nenek Rekso, Neni Riwayati sebagai Kasih Khandalvi, Kukuh Riyadi sebagai Triman, Heru sebagai Kepala Sekolah, Naila sebagai Retnowati, dan Lie Suyanto sebagai Mbah Atmo. Film Mars, Mimpi Ananda Raih Semesta adalah film adaptasi dari novel dengan judul yang serupa. Film yang disutradarai oleh Sahrul Gibran dengan durasi 1 jam 43 menit menceritakan tentang seorang ibu yang memiliki tekad kuat agar anaknya dapat mengenyam bangku pendidikan setinggi-tingginya. Film ini pertama kali dirilis pada tanggal 4 Mei 2016. Sangat sayang untuk tidak ditonton karena banyaknya pesan moral yang terkandung di dalamnya. Seperti apa sih kisah-kisah yang terkandung di dalamnya? Apakah kisah-kisah tersebut menggugah emosi para penonton? Sebelum menonton film ini, yuk simak sinopsis singkat film Mars Mimpi Ananda Raih Semesta berikut ini. Jadi, film Mars Mimpi Ananda Raih Semesta ini berkisah tentang ada seorang anak yang bernama Sekar Palupi yang tinggal di lereng Gunung Kidul. Nah, masyarakat di sana itu jarang ada yang mengenyam pendidikan. Anak-anak yang ada di sana itu pada menggembala, jarang ada yang bersekolah. Nah, terus orang-orang yang dewasa yang ada di sana itu juga kebanyakan pada buta huruf. Salah satunya itu Tupon atau ibu dari Sekar Palupi. Jadi, Tupon dan suaminya ini tidak pantang menyerah dalam menyekolahkan anaknya supaya anaknya itu menjadi pintar.
Nah, mereka itu berusaha dengan cara menggembala dan menjual kambing. Hasil dari penjualan kambing itu digunakan untuk membeli seragam sekolah untuk si Sekar Palupi. Nah, Tupon ini berniat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dasar Gombang 2. Di film ada scene dimana Tupon itu kesulitan dalam mengisi formulir untuk pendaftaran sekolah anaknya karena dia kan buta huruf gitu. Namun rintangan demi rintangan berhasil dilalui oleh Tupon. Akhirnya Sekar Palupi bisa diterima di SD Gombang 2. Tapi pada saat bersekolah di sana, Sekar Palupi ini mendapatkan respon yang tidak baik dari teman-temannya seperti dibully dan lain-lain. Akhirnya Sekar Palupi ini jadi sering bolos. Nah, setelah beberapa hari bolos, ketahuanlah sama guru-guru yang ada di sekolahnya. Guru-guru yang ada di sekolahnya pun menasehati Sekar Palupi supaya jangan berbuat seperti itu lagi. Habis itu, Sekar Palupi kembali bersekolah seperti biasa, tetapi dia mendapatkan perlakuan yang sama lagi dari teman-temannya. Nah, namanya anak kecil ya, kalau dibully pasti kan kayak ada rasa kesel atau geram. Akhirnya Sekar Palupi ini tidak sengaja, mungkin sengaja ya, dia ambil pensil di mejanya terus mungkin dia melukai temannya menggunakan pensil itu. Akhirnya Tupon atau ibunya Sekar ini dipanggil oleh kepala sekolah dan Sekar Palupi dinyatakan harus keluar dari sekolah tersebut. Meskipun demikian, Tupon ini tidak putus asa gitu dalam menyekolahkan anaknya. Meskipun anaknya udah dikeluarin, dia tetap cari sekolah lain gitu buat sebagai tempat buat menyekolahkan anaknya supaya anak itu bisa mengenyam bangku pendidikan. Nah, beberapa saat kemudian suami dari Tupon ini atau bapaknya si Sekar ini meninggal karena kecelakaan di tempat kerja. Akhirnya Tupon harus berusaha sendiri sekuat tenaga dalam menghidupi anaknya. Di daerah tempat tinggal Sekar itu kan masih kental dengan adat dan kebudayaannya. Salah satunya itu perjodohan. Pada saat Sekar Palupi sudah lulus dari SMA, dia itu akan dijodohkan dengan duda yang sudah punya satu anak. Tapi pada saat itu Sekar Palupi itu kayak memutuskan untuk melanjutkan kuliah, dan untungnya Tupon atau ibunya mengiyakan pilihan anaknya untuk melanjutkan kuliah. Setelah lulus SMA, Sekar Palupi mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sarjananya di Bandung, di salah satu universitas yang ada di Bandung. Nah, karena kegigihan dan kecerdasan Sekar Palupi ini, dia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan magisternya di Oxford University yang ada di Inggris. Jadi, hal ini tuh yang membuat Sekar Palupi harus meninggalkan kampung halamannya, termasuk meninggalkan ibunya. Nah, setelah beberapa tahun gitu kan, dia melanjutkan magisternya di luar negeri, akhirnya kan lulus, wisuda gitu. Wisuda dulu baru lulus. Nah, setelah lulus ini dia balik ke Indonesia, terutama ke kampung halamannya untuk bertemu dengan ibunya. Nah, sekian sinopsisnya. Kelebihan film. Film inspiratif ini berhasil untuk mengunggah emosi para penonton, membuat penonton merasa terenyuh dan banjir air mata. Film ini cocok ditonton semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Karena film ini berisi tentang perjuangan orang tua dalam menghidupi dan menjadikan hidup anaknya menjadi lebih baik. Latar tempat, suasana, dan waktu sangat mendukung sehingga penonton secara tidak langsung merasa tempat berada yang sama. Film ini unik karena di dalamnya terdapat sken Tupon dan kepala sekolah berbicara dengan bahasa Jawa yang halus. Hal ini dapat menjadi ajang dalam perkenalkan bahasa daerah.
terlepas dari beberapa kelebihan yang ada, film ini juga memiliki beberapa kekurangan. Contohnya tuh dari scene film yang pertama kali ditunjukkan gitu pada saat filmnya mulai, kan ada part di mana Sekar Palupi ini sedang berpidato pada saat kelulusannya ya di perpustakaan Oxford University. Nah, dari sana kita tuh sudah bisa nebak bagaimana sih alur dari film ini. Nah, jadi endingnya tuh mudah ketebak gitu. Kemudian perpindahan dari tahun ke tahunnya tuh terjadi dengan begitu cepat. Pas Sekar masih kecil, tiba-tiba SMA, tiba-tiba lulus, tiba-tiba kuliah gitu. Jadi di sini tidak ada digambarkan bagaimana perjuangan Sekar pada saat masa SMA-nya. Filmnya ini hanya berfokus pada Tupon dan pada saat Sekar masih kecil. Nah, di film ini tuh tidak dijelaskan gitu bagaimana ini perjuangan Sekar bisa masuk ke Oxford University. Bayangkan, Oxford University loh. Habis itu ceritanya ini cuma berkutat pada Tupon. Itu pun tidak menggambarkan Tupon seutuhnya. Habis itu dari segi sinematografinya ya, menurut saya tuh agak membosankan. Apalagi ada satu bagian dimana Tupon ini kan ceritanya di film hujan-hujanan gitu kan. Menurut saya scene hujan-hujanan itu kayak tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadinya kita kayak nonton sinetron pada umumnya gitu. Habis itu dari segi endingnya ya agak absurd sih. Karena di endingnya itu kan Sekar Palupi nih sudah menyelesaikan magisternya, sudah wisuda gitu. Jadinya kan dia balik lagi ke negeri tercintanya, balik ke kampung halamannya buat ketemu ibunya. Tapi pada saat dia balik udah nyampe gitu. Tapi pada saat dia balik ke kampung halamannya, dia tuh nggak nemuin siapa-siapa. Jadinya tapi pada saat dia balik ke kampung halamannya itu, di rumahnya kayak nggak ada orang gitu, sepi. Jadinya dia kan nanya kepada si Mbok. Nah, terus si Mbok itu kayak menceritakan tentang semuanya. Ternyata ibunya tuh sudah meninggal dunia pada saat dia masih berkuliah di luar negeri. Di sini kita mikir aja pakai logika ya. Kan di zaman sekarang ini teknologi sudah canggih gitu kan, sudah ada HP. Masa ndak ada yang ngabarin Sekar pas ibunya meninggal? Itu kan aneh. Minimal ngasih kabar lewat telepon atau lewat SMS lah gitu kan. Nah, itu sih menurut saya kekurangan-kekurangan yang ada di film Mars ini. Pesan moral, terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, banyak sekali pesan moral yang dapat kita petik dari kisah film ini. Pesan-pesan tersampaikan baik secara langsung dari dialog tokoh atau tidak langsung. Film ini diajarkan untuk terus melangkah maju untuk menggapai impian, meskipun memiliki keterbatasan. Namun keterbatasan itu bukan menjadi penghambat, melainkan menjadi motivasi. Untuk terus menggapai impian dari film ini, kita dapat tahu bahwa besarnya keinginan dan perjuangan orang tua agar anaknya dapat menempuh pendidikan yang tinggi. Sebagian besar film ini mengangkat tema tentang pendidikan karena film ini ingin menyampaikan kepada penonton seberapa penting dan berpengaruhnya dunia pendidikan bagi hidup seseorang. Film Mars Mimpi Ananda Rai Semesta ini sangat membuat penonton menjadi emosional. Film ini mampu membuat penonton kebanjiran air mata karena kisah-kisahnya yang disajikan sangat menyentuh hati. Perjuangan tokoh Tupon dan suaminya dalam menyekolahkan anaknya, Sekar, sangat tergambar dengan jelas. Kegigihan Sekar juga memotivasi Sekar-Sekar lainnya di luar sana untuk lebih semangat dan lagi dalam menggapai impian.
Film ini sangat cocok untuk disaksikan bersama keluarga. Resensi ini dapat menjadi alternatif jika Anda ingin tahu bagaimana gambaran perjuangan Tupon di dalam film, namun memiliki keterbatasan waktu. Tapi sebaiknya Anda nonton langsung sih, karena lebih seru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.